tebul-tebul kayak ini ya, kayak panggung. Nah, di trial keempat ini kita coba bukan berarti kita dari tepung beras jadi beras lagi, dari beras ditepungkan lagi, bukan. Tapi kita cuma mau coba bagaimana indikator mesin kita ini apakah bisa berfungsi dengan. Untuk trial keempat ini kita pakai tepung beras. Jadi hanya sebagai cari indikator bahwa mesin kita ini dengan sistem kontrol pemanas itu udah berfungsi dengan baik apa belum. Kita trialnya pakai tepung beras yang keempat ini. Kenapa? Karena yang kemarin kita trial yang sebelumnya, mulai dari trial pertama sampai trial ketiga, itu kan pakai tepung mokaf. Dan tepung mokaf itu nggak bakal bisa bening. Nggak tahu kalau ada yang bisa membeningkan beras analog dengan bahan singkong atau bahan mokaf bisa bening, nggak tahu saya. Nah, untuk trial yang keempat ini, beras ini, kita campurannya kita tepung beras 1 kilo. Nah, kita trial 1 kilo. Sama kita tambahi tepung ketan untuk sebagai glutennya. Tepung ketan 1/4 atau 250 gram. Nah, kita trialnya dikukus dulu. Dikukus selama 40 menit. 40 menit dan kita setting suhu extrudernya itu di suhu 80. Hasilnya seperti ini. Secara warna penampakannya sudah mirip beras ya. Nanti kita jajarkan sama beras asli. Kira-kira hasilnya hampir mirip belum. Nah, untuk ini mungkin kita masih belum finish pemotongannya karena terlalu banyak tepung beras dan nggak imbang sama minyaknya mungkin. Minyak kita pakai minyak 3% sama GMS 2%. 3% minyak, GMS 2%. Nah, ternyata istilahnya belum kalis. Tapi wujudnya udah, beningnya udah mirip beras. Ini tak buka ya. Jupukno beras ya. Nah, ya kan? Tangannya agak kotor. Nah, wujudnya udah sekilas sudah mirip. Nanti yang video kemarin ya pas prosesnya bisa diamati. Nah ini udah diayak. Nah, yang ini belum diayak. Itu masih ada beberapa yang nempel. Tapi wujudnya, beningnya, warnanya udah, saya katakan udah mirip lah. Ini udah gelatin. Udah bening kayak gini tuh udah gelatin. Atau proses gelatinisasinya udah jalan. Nah, sebelum dipotong keluarannya kayak gini, kayak mie ya, mie shirataki pun bentuknya kayak gini, jadi bening, jadi matang. Nah, kenapa dicoba pakai tepung beras tadi? Indikatornya apakah sistem kontrol pemanas yang kita pasang di mesin extruder yang tipe baru, yang tipe TC50, TCRL50 itu berfungsi dengan baik. Nah, ternyata sudah berfungsi dengan baik. Oke, yang ini, nah ini sisa ayaan dari ini, ayaknya kayak gini. Nah, ini tampak di zoom, apa didekatkan, difokuskan bro. Nah, fokus. Nah, biar teman-teman bisa melihat hasil asli tanpa rekayasa. Ya emang ini proses rekayasa dari tepung jadi beras ya, tapi bukan rekayasa video. Oke.
Ini tak ambil beras. Oh wes. Nah, ini kalau dijejerkan sama beras. Dijejerkan. Disandingkan atau asbah itu. Nah, wis menyerupai toh. Cuma berasnya lebih kecil. Oke, baik baik baik. Nah, oke, salam inovasi ini. Ya, kita spill hasilnya. Ini. Nah, nah ini kira-kira yang mana yang beras? Nah, ini yang beras. Nah, ya kalau dibilang hampir menyerupai ya hampir lah. Zoom loh. Nah, kita apa istilahnya? Perjelas ya. Ini beras analog dari tepung beras yang kita mix dengan bahan-bahan tambahan seperti minyak, BTP sama apa? Itu tadi tepung ketan sedikit sebagai glutennya. Yang ini beras asli. Beras asli Demak. Nah, aslinya kalau yang dicarikan yang kecil-kecil ya, ini jejerkan. Ini sama ini. Nah, coba difokus ke kok. Nah, dua ini hampir sama kan aslinya. Kalau nanti finishingnya bener. Nah, ini mokaf. Mokaf. Ini beras analog. Coba kalau dipisah kayak gini bisa membedakan nggak? Tak carikan yang utuh. Nah, nggak bisa bedakan dong. Yang ini dua ini antara beras sama beras analog. Ya kan? Yes. Udah hampir menyerupai ya. Jadi sistem extruder yang kami buat itu tidak begitu besar, tapi kita sistemnya yang istilahnya minimalis lah. Karena kita fokuskan untuk produksi UMKM biar nanti bisa terjangkau, biar nanti UMKM di Indonesia ini bisa berkembang ke arah diversifikasi pangan. Jadi yang diolah